wabarakatuh. Selamat datang, nama saya Bernie. Saya seorang entrepreneur di bidang usaha kecil. Terima kasih kepada Anda yang telah mau meluangkan waktu ke channel saya ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberi kemudahan dalam semua urusan-urusan kita, selalu mendapatkan tambahan rezeki yang barokah dan banyak. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat ya sebuah nasihat. Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mereka pun mencintaimu. Kamu menghormati dan mereka pun menghormati. Pada dasarnya rasa hormat timbul kalau Anda sudah mengenal dan menghargai seseorang sesuai dengan kualitas dan kriteria yang sudah Anda tetapkan dalam sudut pandang Anda. Saya coba kasih ilustrasi. Kalau Anda di perusahaan, entah bekerja sebagai apa, Anda tentu menghormati semua atasan Anda atau bawahan Anda. Tapi belum tentu Anda bisa menghargai mereka. Betul tidak? Itu dia. Harus ingat ya, maksud penjelasan saya tentang kepemimpinan di sini adalah pengembangan kepribadian Anda sebagai seorang pelaku usaha. Sifat, perilaku, tindakan Anda sangat berpengaruh terhadap persepsi seorang lain memandang diri Anda, dan dari situ jiwa spirit kepemimpinan Anda terbentuk. Buah dari semua itu adalah orang lain akan timbul suka atau tidak, hormat atau tidak kepada Anda. Hasil akhirnya ya tentu saja kalau kepribadian Anda disukai orang lain, apapun jualan Anda ya insya Allah akan laris manis ya. Kepemimpinan Anda dihormati, apapun keputusan Anda, anak buah Anda akan nurut dan mendukung. Dalam konteks kewirausahaan, mungkin saja Anda mengelola toko serba ada nih ya, atau Anda dengan hanya ditemani istri berjualan makanan ya. Tentunya pasti Anda berhubungan dengan orang lain ya. Entah itu anak buah Anda, konsumen, pemasok Anda, atau yang lainnya. Disinilah faktor kepribadian dan skill kepemimpinan Anda memberi peran bagi kesuksesan. Saya ada beberapa tips untuk Anda tentang sikap kepemimpinan yang justru sebaiknya atau harus Anda hindari. Pertama nih ya, keras kepala. Mempercayai bahwa dirinya selalu benar, atau kalau bahasa Jawanya itu pengku ya, alias angel tuturani. Gitu ya. Pemimpin yang seperti ini biasanya akan selalu menolak pendapat yang berlawanan dengan apa yang telah dipercayai sebelumnya, dan terutama tidak akan mau menerima masukan atau feedback terutama dari bawahannya ya. Salah satu skill kalau Anda membaca biografi para pemimpin sukses ya, di bidang apapun lah, tidak hanya di bidang usaha atau bisnis ya. Nah, adalah kemampuan mereka untuk mendengar atau listening skill. Gitu. Mereka bisa memahami apa yang mereka dengar, tidak memaksakan apa yang hanya ingin mereka dengar. Mereka juga mampu mengolah semua informasi ya, feedback dari semua pihak ya, dari bawahannya, dari pelanggannya,
Dan ini penting gitu ya. Masukan dari pelanggan itu sangat penting. Jangan lupa membuang masukan-masukan yang tidak berguna, ya. Nggak perlu ya. Yang kalau nggak berguna, buang aja. Jangankan usaha kita yang kecil, perusahaan-perusahaan besar banyak yang jatuh karena ketidakpedulian pemimpin untuk mendengar feedback dari berbagai pihak. Mereka menganggap remeh. Lalu ya begitu akhirnya terkena masalah, kemudian bisa-bisa bingung dan ya bisa semaput juga itu atau kelimpungan sendiri gitu ya. Mereka terlalu percaya kemampuan dirinya secara berlebihan. Ya, saya kasih contoh perusahaan-perusahaan besar seperti BlackBerry gitu. Kalau Anda masih ingat juga terhadap perusahaan-perusahaan Nokia. Ya dengar-dengar sih mereka waktu itu diberi masukan banyak pihak tentang perubahan teknologi Android ya, namun masih tetap menolak sehingga terlindas oleh perubahan saat itu ya. Nah, di budaya kita yang ketimuran adalah budaya mengedepankan sungkan, akibatnya kita jadi enggan untuk meminta pendapat orang lain. Ya, terutama saya singgung lagi masukan dari pelanggan. Masukan dari pelanggan ini loh sangat penting gitu ya, bagi kelangsungan usaha Anda. Pendapat mereka tentang produk Anda, kalau Anda jualan nasi Padang misalnya ya, bagaimana kualitas rendang Anda? Gitu. Apakah terlalu liat atau atos ya bahasa Jawa? Dagingnya loh terasa fresh, ya, bukan rasanya loh ya. Kalau rasa itu selera, itu subjektivitas dan relatif. Namun biasanya Anda akan menanyakan bagaimana sih rasanya ya. Nah di sini perhatikan jawaban yang subjektif dan yang objektif terhadap quality ya makanan Anda, maka Anda harus menerima masukan yang sangat berharga itu. Kalau quality ya. Kalau selera sih relatif ya. Terus yang kedua, terlalu fokus pada hal-hal yang bersifat teknis saja. Itu biasanya disebut technical skill dan tidak mau berusaha mengembangkan kemampuan kepemimpinannya atau leadership-nya tidak dikembangkan gitu ya. Atau leadership skill-nya itu loh. Nah, Anda keliru kalau mengira bahwa kepemimpinan adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan memecahkan setiap masalah, ya toh? Problem solving terhadap segala masalah. Tidak. Kemampuan Anda itu adalah terbatas. Pemecahan sesuatu masalah itu bisa datang dari mana saja. Ya, bahkan dari sumber yang tidak terduga. Dari anak buah Anda misalkan ya, saudara, atau bahkan dari istri Anda. Tinggal Anda mau menggali atau tidak. Anda bukan orang jenius yang tahu segala, oke ya? Ya kalau Anda berusaha keras memecahkan segala masalah tadi, maka fokus perhatian Anda nantinya mesti hanya fokus bersifat teknis itu, teknis saja. Ya. Mungkin ini disebabkan juga dari pola pikir kita ya, yang biasa selalu memberi penghargaan atau reward kepada hal-hal yang bersifat teknis saja. Kalau Anda berwirausaha di bidang makanan tadi ya, misalnya nih, kalau Anda terlalu fokus pada detail-detail produk Anda saja, terus bagaimana penjualannya? Bagaimana jadwal pasokan bahan baku Anda? Anda jadi sibuk terhadap produk saja. Lupa kalau Anda adalah seorang pemimpin dan berwirausaha. Oke. Dan Anda jadi lupa serta mengesampingkan pengembangan kepemimpinan dan kepribadian Anda. Ya tentu saja detail-detail teknis tetap harus Anda kuasai. Tapi bukan itu intinya dari semuanya ini. Oke ya, saya pikir itu saja dua hal penting yang harus Anda hindari sebagai seorang wirausaha. Namun ada satu lagi
tips dari saya ini, andai kalau Anda sudah punya anak buah banyak, usaha Anda berkembang dan seterusnya, yaitu pengawasan mengontrol penuh segalanya. Tidak pernah mau melepaskan kontrol. Sebetulnya hal ini berkaitan dengan ego ya. Kalau Anda seorang pemimpin, Anda harus berusaha mempercayai kemampuan bawahan Anda gitu ya. Meskipun ini dari pengawasan itu ya tetap harus ada kepercayaan. Anda tidak perlu merasa harus terlibat di segala bidang, merasa harus dibutuhkan dan diperlukan di segala hal. Ada sebuah perasaan semua harus dalam pengawasan Anda, dalam tanda kutip, inilah jebakan dari ego Anda. Begini, bisa saya kasih sebuah benang merah ya, kesimpulan lah, bahwa kemampuan leadership itu kemampuan mengenal diri sendiri. Istilahnya disebut emotional self-awareness, dan kemampuan mengenal orang lain terhadap diri sendiri atau social self-awareness. Oke ya, sampai pada peribahasa dan pantun dewean sekarang. Tidak ada kalian yang tidak ada. Kalau ada sumur di ladang, kita semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Insya Allah besok lebih baik dari hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.